Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Cantika Juanda. Saya dari kelas 11 Multimedia 3. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Mustama yang akan menonton video ini. Untuk kali ini saya Tiara akan merenungkan dan akan membicarakan tentang prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi Islam. Apa itu yang mendasari ekonomi Islam? Yaitu yang kaya akan nilai-nilai moral dan etika. Ekonomi Islam bukanlah sekedar sistem ekonomi, tetapi juga sebuah cara hidup yang mencakup keadilan, keberdayaan, dan juga kesejahteraan bagi kita semua. Pertama-tama, aku akan ngebahas dulu apa itu konsep utama. Konsep utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu yang pasti keadilan. Ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan yang merata melalui zakat dan sedekah untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ini menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama nih buat memperkembangkan dan untuk berkontribusi gitu. Lalu juga ekonomi Islam itu menghormati prinsip kepemilikan yang sah. Hal ini ya pastinya mencakup larangan riba dan bunga. Itu tuh sangat haram hukumnya. Karena riba dan bunga itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan solidaritasnya. Dalam ekonomi Islam, uang dianggap sebagai alat tukar, bukan komoditas untuk menghasilkan lebih banyak uang secara tidak adil. Dan lalu penting juga nih untuk memahami peran penting dari usaha dan kerja keras dalam ekonomi Islam. Islam mendorong usaha, inovasi, dan kegiatan ekonomi yang produktif sebagai cara untuk mencapai kemakmuran. Namun, ya ini harus dilakukan dengan cara mematuhi prinsip-prinsip gitu. Prinsip-prinsip etika dan moral yang tertanam dalam ajaran Islam. Lalu yang terakhir, ini sebenarnya gak kalah penting. Ekonomi Islam itu menekankan pentingnya keberdayaan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Dan lalu juga melalui konsep kepemilikan yang adil dan distribusi yang adil dan merata, setiap individu itu pasti memiliki kesempatan nih untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan lain sebagainya. Sekian dari aku. Sebelum mengakhiri pidato pada hari ini, ayo kita berkomitmen nih untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari kita dengan mempraktikkan keadilan. Sekali lagi sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.